From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Oke, ini kalau belum kenal, again, nama gue Christian. Gue sekarang ini lagi pelayanan di LA, dan ini keluarga, ada istri, ada anak-anak. Yang pertama, istri itu namanya Tatya. Kayaknya kemarin selama sharing-sharing belum pernah saya kenalan ya. Tatya, dan juga anak pertama namanya Julian, dia umur 5, dan satu lagi namanya Holiday, dia umur 3. Nah, dia namanya Holiday karena lahirnya COVID. Jadi seluruh dunia ya gitulah, ya kan, 2020. Oke, hari ini gue pengen sharing sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati gue untuk teman-teman juga. Mari kita baca di Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Oke, I think slide yang ketiga ya. Oke, kita baca. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya, coba nih teman-teman perhatiin, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itu Ulangan 8 ayat 11 sampai 13 sampai 14 nih yang terakhir ya. Kita coba baca lagi deh. Itu firman Tuhan yang benar-benar lagi nyantol banget buat aku, karena ada satu frase di sana yang bilang jangan sampai kita melupakan Tuhan. Dan kalau mau jujur nih ya, semakin lama saya mengikuti Yesus, semakin gue yakin kalau waktu-waktu pengujian dalam hidup kita itu nggak terjadi waktu kita sedang mengalami kesulitan. Nah, ini agak aneh. Cuman waktu kita terpuruk, waktu kita menderita, waktu kita bergumul, mungkin ada doa-doa yang kelihatannya kok Tuhan nggak dengar, nggak dijawab. Di saat-saat itu, kalau saya perhatiin, saya malah berseru kepada Tuhan. Saya malah berpegang kepada Tuhan. Saya malah menerima kekuatan Tuhan, menjumpai kelemahan saya di sana. Kalau menurut saya ini sih kehidupan Kristen yang normal itu malah adalah waktu kita ada dalam keadaan kondisi-kondisi tertekan ini. Nah, tapi semakin saya mengikuti Yesus, semakin saya yakin nih, kalau ujiannya dalam hidup kita itu terjadi di saat segala sesuatu dalam kehidupan saya itu berjalan sesuai rencana saya. Waktu saya mengalami kesuksesan, waktu kita mengalami sebuah kebangunan rohani yang terjadi di tengah-tengah kita, waktu kita mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup kita, bahkan dalam berkat yang berkelimpahan. Ada yang pernah ngalamin mujizat? Mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, ya. Di situ kita berpikir, wah ini lagi luar biasa sekali nih, lagi seru gitu. Tapi saya belajar bahwa ujian dari Tuhan itu sebenarnya terjadi di dalam berkat itu sendiri. Di saat itulah kita diuji. Dan sesuai ayatnya di Ulangan 8,
seperti bangsa Israel pun sendiri, apakah kita melupakan Tuhan? Itu ya. Nah, di komunitas kami di Abelov ini, kita sering banget ngomongin tentang Bapa di surga. Nama gerejanya aja Abelov ya kan. Nah, hati Bapa gitu. Eh, Tentunya kita juga sering ngobrolin soal Yesus, karena kita ngomong tentang pemuritan, bagaimana kita itu mau mengikut Yesus, gimana kita mau berubah sebagai murid Yesus, kalau dia itu rabi kita gitu ya, dia itu guru kita, dia itu mengajar kita bukan cuman dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, tapi dia memberikan hidupnya sebagai template atau framework bagaimana kita bisa juga hidup dalam kerajaannya dan mengalami kelimpahan sebagai manusia gitu. Tapi ada yang ketiga, pribadi yang ketiga ini, kalau menurut saya adalah pribadi yang paling terlupakan dari Allah Tritunggal. Ada seorang pendeta di Amerika namanya Francis Chan, dia menulis buku judulnya The Forgotten God, Allah yang terlupakan. Yang hari ini juga jadi tema apa yang gue mau sharing sama teman-teman di sini. Roh Kudus itu adalah pribadi yang sering kita lupakan, sering kita atau sering treat dia nggak seperti Allah gitu ya. Padahal secara doktrin, secara teologi, secara pengajaran kita mengerti kalau Roh Kudus ini bukan cuman sekedar kuasa yang impersonal, tapi dia itu Allah yang dapat kita kenal dan patut kita sembah. Kita tahu itu. Tapi secara praktek, kita seringkali melupakan dia. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Ada beberapa hal yang gue pengen singgung secara cepat. Yang pertama, kita harus mengenal Roh Kudus sebagai pribadi yang lembut, tapi penuh dengan kuasa. Roh Kudus itu luar biasa ya. Pernah punya pembina yang sabar banget sama lo. Itu kira-kira begitulah Roh Kudus. Dia tuh orangnya nggak bilang, aduh jatuh dalam dosa misalnya. Ah, gimana sih? Udah 10 tahun ikut Yesus masih aja jatuh dalam dosanya sama terus gitu kan. Dia nggak pernah ngomong seperti itu, tapi dia tuh penuh dengan kelembutan. Dia bilang begini, anakku, mungkin ada suara gitu ya, kamu lagi tertekan, lagi ngerasa, aduh kok gue kok nggak bisa berubah. Tiba-tiba dia bilang, anakku, kalau aku memulai sesuatu dalam hidup kamu, aku pun yang akan menyelesaikannya. Nah, itu suara Roh Kudus tuh. Itu suara Roh Kudus yang mengingatkan kita dengan kelembutan, bahwa kuasanya lah yang merubahkan kita, walaupun kita diundang juga untuk melakukan sesuatu. Amin. Jadi Roh Kudus itu penuh kelembutan. Kedua, Roh Kudus itu sangat rendah hati. Dia sangat rendah hati. Roh Kudus itu diutus Bapa untuk memuliakan Yesus dan untuk tinggal di dalam kita sebagai umatnya. Ya, itu tugasnya lah. Tugas Roh Kudus itu satu, memuliakan Yesus. Saking hebatnya dia melakukan tugasnya, nah, dia selalu mengatakan hal-hal ini. Pandanglah Yesus, ingatlah ajaran Yesus, ikutlah Yesus, muliakan Yesus. Dia kayak lampu sorot, dia selalu sorotnya Yesus. Saking hebatnya, dia sampai tak terlihat. Dia tersembunyi karena dia memuliakan Yesus terus dengan penuh kerendahan hati. Seringkali kita juga melupakan dia gitu ya, kalau dia tuh ada di sana. Padahal dia itu Allah yang luar biasa. Allah yang rendah hati. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang kita, kalau kita melayani, kita bukan bilang, lihatlah Yesus, kita bilangnya apa? Lihatlah gua, gitu kan. Terus misalnya nih, gua sama istri, oh kalau anak lagi taat gitu kan, kita ngomongnya apa? Misalnya anak lagi ngelakuin sesuatu gitu, hebat ya anaknya, pasti kita bilang, anak siapa dulu dong, iya kan? Kalau yang jelek-jelek misalnya, dia anaknya nggak mau denger atau gimana, terus kita bilangnya apa? Anak lu tuh, gitu. Gimana sih? Nah, itu berbeda sekali dengan pribadi Roh Kudus yang sungguh rendah hati. Waktu kita melayani Tuhan, nggak ada yang lihat di Zoom, atau nggak ada yang lihat di kehidupan sehari-hari, atau dimanapun lah. Apakah kita rendah hati seperti Roh Kudus? Roh Kudus luar biasa ya. Dan
ada hal lagi yang gue belajar tentang Roh Kudus. Yesus sangat mengasihi Roh Kudus. Masih ingat waktu Yesus mau disalib, dia diam seperti anak domba yang mau dibawa ke uh, dikorbankan, ya kan ya. Waktu dia dihujat-hujat, dia diludahin, dia dipukulin, dia nggak pernah mengatakan apa-apa. Tapi teman-teman, waktu Roh Kudus dihujat, Yesus langsung bangkit dan dia berkata, kamu boleh hujat-hujat aku, tapi kalau kamu hujat sahabat aku, kalau kamu hujat Roh Kudus, itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Wow, apa sih dosa yang tidak bisa diampuni ini? Ini adalah dosa di mana kita membangkang dan kita terus menolak dan menghujat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu dia sedang lagi berbicara dalam hidup kita, dia melakukan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kita terus menolaknya. Kayak Firaun lah di Perjanjian Lama. Masih ingat cerita Firaun? Allah berkali-kali menunjukkan kepada Firaun bahwa I am God, you are not. Tapi Firaun dalam kerajaannya, dia menolak, dia membangkang, dia menghujat pekerjaan Roh Kudus. Sampai akhirnya pertama dia bilang, Firaun mengeraskan hatinya, Firaun mengeraskan hatinya, Firaun mengeraskan hatinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tiba-tiba di tengah-tengah itu ada kebalik dan itu berkata, Allah mengeraskan hati Firaun. Loh, jadi siapa yang mengeraskan hati? Firaun atau Tuhan mengeraskan hati kita? Menurut gue yang terjadi adalah waktu kita membangkang dan kita menolak pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita dan kita terus yang paling berbahaya bukanlah Tuhan itu menghentikan apa yang kita lakukan, dia malah memberikan kepada kita apa yang hati kita inginkan. Karena Tuhan itu orangnya gentleman. Waktu kita terus menekan dia, menghujat pekerjaan Roh Kudus, bilang, saya nggak percaya sama apa yang Tuhan mau lakukan. Saya nggak mau dengar. Akhirnya Tuhan bilang, oke, aku kasih deh yang kamu mau. Kalau kamu mau mengeraskan hati, oke. Nah, itu yang serem sebenarnya itu. Waktu Tuhan kasih apa yang hati kita benar-benar mau gitu ya, inginkan. Nah, di situ akhirnya kita menghujat Roh Kudus. Jadi kita harus jaga hati kita. Dan sebelum kita mengenal Allah sendiri, Allah Bapa, sebenarnya Roh Kudus lah yang udah bekerja di sana. Dia yang menarik kita untuk mengenal Allah. Sebelum teman-teman mungkin share the gospel sama your neighbor, your friend, your siapa aja gitu ya. Itu tuh bukan kita kadang-kadang taruh bebannya dalam kita. Kita bilang, aduh, coba kalau gue tuh inget tuh kemarin hafalannya, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, ya kan? Apa Yesus itu jalan satu-satunya. Apa sih semua yang dihafalin gitu? Karena kita pikir, oh kalau kita ngomongnya itu benar, kalau kita ngomongnya itu luar biasa, kita bisa membagikan testimoni yang luar biasa. Makanya orang itu akhirnya percaya sama Tuhan. Padahal kenyataannya bebannya itu bukan ada di kita. Bebannya itu ada di dalam Roh Kudus. Dia yang udah bekerja, dia yang menarik orang-orang di sekitar kita. Dia yang menciptakan situasi-situasi dan opportunity-opportunity. Yang kita harus lakukan adalah cuma satu. Show up. Itu aja. Karena firman Tuhan bilang begini, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan don't worry about what you have to say when you stand in front of people. Khususnya penguasa-penguasa. Aku akan berbicara melalui engkau gitu ya, istilahnya. Jadi kita lupa kalau Roh Kudus lah yang sebenarnya menarik jiwa-jiwa untuk mengenal Allah. Roh Kudus juga itulah yang merubahkan hidup kita. Tadi kita udah bilang ya, kenapa sih kita nggak bisa berubah? Ya benar, Tuhan itu yang merubah kita. Kita perlu melakukan disiplin-disiplin rohani. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Tapi kuatannya tuh mungkin 90%, 10% gitu ya. Mungkin. Atau mungkin lebih rendah.
Tapi istilahnya gitu. Coba aku kasih ilustrasi. Si anak gue yang pertama, namanya Julian, lagi seneng banget masak breakfast. Seneng dia. Misalnya bisa bantuin apa ceplok telur gitu ya. Ngaduk telur, gampang kan. Nah, dia lagi seneng banget. Terus kita tuh seminggu sekali kita Sabat, artinya kita pause dari pekerjaan, dari sekolah, dan hal-hal lainnya. Dan kita spend time untuk enjoy apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita bersama dengan keluarga. Nggak muluk-muluk lah ya, nggak selalu vacation atau gimana. Itu cuman satu hari dalam minggu kita di mana kita honor. Oh, ini adalah waktu rest kita. Ya, mirip lah kayak Chick-fil-A gitu kan. Cuman gue bukan restoran, keluarga aja gitu. Nah, eh, di sana dia selalu seneng seneng bantu masak gitu. Dan dia selalu bilang sama adiknya gini, misalnya udah selesai masak, dia bilang, Holly, say thank you to me. Dia bilang, oh, kenapa? Dia bilang, because I cook breakfast today. Terus gue dalam hati kan, cook breakfast, yang masak gua, yang nyuci piring gua, yang lakuin semua gua. Dia cuma ngapain? Ceplok telur satu gitu. Tapi bangganya luar biasa sampai bilang, "Yo, say thank you to me. I cook breakfast for you." Gitu. Adiknya dipaksa, terus adiknya bilang, "Thank you, Juju." Gitu. Nah, mungkin berubah itu, mungkin rasionya seperti itu gitu. Roh Kudus mungkin 90%, kita mah ceplok telur satu. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita berdiam diri, waktu kita praktek disiplin-disiplin rohani dalam hidup kita, itu sebenarnya kita bukan lagi berusaha merubah hidup kita dengan kekuatan sendiri. Kita cuman ikut bekerja sama. Roh Kudus yang melakukan breakfastnya semua yang dia lakukan itu dia semua. Tapi kita juga di situ menyediakan diri, menyediakan hidup kita untuk berkata, Tuhan, aku ada di sini. Gitu ya. Nah, Roh Kudus juga yang menghibur kita waktu kita merasa terpuruk. Dia yang menegur kita waktu kita jatuh dalam dosa. Dia menolong kita untuk berdoa. Ada yang butuh dibantu untuk berdoa. Kalau mau jujur, gue struggle banget dalam kehidupan doa. Kenapa? Karena berdoa itu sulit gitu ya. Doa itu bukan cuma apa yang kita lakukan. Doa itu adalah kejujuran kita terhadap di mana kita berada sama Tuhan hari ini. Kalau kita udah nggak bisa jujur lagi sama Tuhan, kita akhirnya tidak bisa berdoa lagi. Jadi teman-teman mungkin lagi struggle gitu, kok gue nggak bisa berdoa ya? Doa itu jadi bukan sesuatu yang kita tampilkan, doa itu diri kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan, di mana dia bisa melihat semuanya, pikiran kita, perasaan kita, hal-hal yang kita sembunyikan dari orang lain. Itulah kehidupan doa. Makanya waktu doa kok kelihatan kedengerannya bising banget ya di dalam kepala. Kok banyak pikiran-pikiran. Waktu kita berdiam diri, kita diem gitu, tiba-tiba kok, aduh, ada dendam-dendam tiba-tiba keluar gitu. Ada masalah marah-marah, konflik sama bokap, konflik sama nyokap, tiba-tiba ada gitu ya. Hal-hal yang pokoknya banyak lah gitu pikiran-pikiran. Kenapa kok kayak gitu kalau kita mau berdoa? Memang seperti itu. Itu kenyataan dalam kehidupan doa. Kalau kita nggak bisa jujur sama Tuhan di sana, dan bergumul dengan hal-hal itu sampai akhirnya kita dapat berdiam diri kembali, akhirnya kita nggak pernah bisa berdoa. Nah, siapa yang bisa mengajar kita untuk menjadi guide dalam kehidupan doa kita sendiri? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kata firman Tuhan, kita nggak bisa berdoa. Dimana kita bisa terus ada dalam hadirat Tuhan. Dimana kita merasa bahwa kita satu dengan Kristus. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Yang paling penting, dia memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Itu fungsi Roh Kudus. Ya kan? Nah, mungkin itu mengapa kita berhenti melihat kuasa dalam gereja kita. Karena kita berhenti menjadi saksi Yesus. Waktu kita berhenti menjadi saksi Yesus, akhirnya kita nggak membutuhkan kuasa dari Roh Kudus untuk menjadi saksi Yesus. Maka kita panggilannya adalah untuk menjadi saksi Yesus, dan Roh Kudus akan mencurahkan kuasanya. Jadi kalau kita melihat kuasa Roh Kudus, mungkin kita harus menjadi saksi Yesus. Ini catatan-catatan gue aja sih, untuk teman-teman pikirkan gitu ya. Dia juga mengajar, memuridkan kita lewat sekolah kehidupan, lewat jemaat-jemaat yang lain, dan bukan
dan juga mungkin suara dalam hati kita menuntun kita kepada kebenaran, kata firman Tuhan. Nah, ini pertanyaannya. Gimana kita bisa melupakan Roh Kudus? Kok bisa kayak gitu? Emang bisa, Pastor? Bisa. Nah, ada satu frase yang gue taruh di situ, namanya dari salah satu pendeta di Amerika juga, namanya Craig Groeschel. Dia bilang, kamu bisa hidup sebagai seorang Kristen ateis. Loh, Kristen ateis itu apa? Kok bisa Kristen bukannya kalau Kristen ateis ateis. Maksudnya Kristen ateis itu adalah seperti ini. Kamu bisa jadi orang Kristen secara pengetahuan teologinya, tetapi dalam gaya hidupnya sehari-hari sebenarnya kamu ateis. Kenapa? Bisa dong. Karena pengenalan akan Tuhan itu adalah bukan sekedar pengenalan doktrin atau pengetahuan teologi, tapi adalah bagaimana gaya hidup kita sehari-hari mencerminkan siapa Tuhan itu sendiri. Jadi kita bisa hidup sebagai seorang Kristen ateis. Iya kan? Nah, Francis Chan yang tadi bilang menulis buku Forgotten God, dia ada satu quote, coba kita tampilin di slide nomor 7. Dia bilang gini tentang Roh Kudus. Why would we need to experience the Comforter, Roh Kudus, if our lives are already comfortable? Bahasa Indonesia bilang, kita nggak akan membutuhkan sang penghibur. Kalau jujur-jujur aja sih, hidup kita udah nyaman dan selalu terhibur. Benar nggak? Karena dia itu fungsinya adalah sang penghibur. Kalau kita udah merasa terhibur, ya kita nggak butuh sang penghibur. Nah, kalau kita jujur nih ya, apa sih hal-hal yang menghibur kita hari-hari ini? Jujur, kalau mengaku dosa gitu. Mungkin drama Korea itu lebih adalah hiburan yang kita yang lebih menyenangkan daripada Roh Kudus. Mungkin HP kita ini, ya HP kita ini buat banyak orang adalah pelarian dan bius hidup gitu ya, gue bilangnya. Kita butuh bius-bius karena hidup ini susah, Pastor. Dari apa yang Yesus lagi lakukan dalam hidup kita, khususnya nih kalau Roh Kudus lagi bekerja dalam jiwa kita, dalam hati kita, mungkin lagi dalam proses penyembuhan, kan sakit kan? Dia bongkar sesuatu dalam hidup kita. Dia bilang nih furniturnya nggak boleh di sini, ini harus dipindahin ke ruangan yang satu lagi. Aduh, kok hidup kok kayaknya berantakan gitu ya. Aduh, gimana sih kok aku kok ngerasanya sedih gitu. Aku kok ngerasanya aku jatuh dalam dosa. Aku kok merasa tertuduh gitu. Nah itu kan merasa memang begitu. Transformasi itu bukan tempat yang nyaman. Makanya kita membutuhkan penghibur. Sang penghibur yang menghibur jiwa kita. Nah, kita kadang berpikir kemampuan kita lah yang memberikan hasil dalam kehidupan kita. Bahkan dalam pelayanan kita. Dulu gue mikir, karena gue jago ngomong, makanya tuh pelayanannya luar biasa. Itu salah sekali. Padahal itu semua berkat. Itu kebaikan Tuhan. Kita lupa waktu kita melakukan disiplin rohani, ada mungkin teman-teman pernah kayak gini juga. Bukan kuasa Roh Kudus yang merubahkan kita pikir, itu tuh usaha gue. Makanya saat teduh nih, minggu ini nggak pernah bolong. Nah, itulah yang merubahkan gue. Nah, terus kita mulai berpuasa contohnya. Pernah nggak melakukan disiplin rohani tapi nggak berubah? Frustasi nggak? Kadang kesel gitu ya. Kok gue udah lakuin? Kok Tuhan nggak melakukan apa-apa? Loh, emang Tuhan Genie Aladin? Kalau kamu gosok lampunya, nanti kamu dapat 3 permintaan, gitu kan? Tuhan itu paling nggak suka dirumusin. Kalau kita udah rumusin Tuhan, dia keluar dari kotak kita. Karena dia itu Tuhan. Kita bukan Tuhan, dia yang Tuhan. Kita mengikut Tuhan, bukan Tuhan mengikut kita. Amin. Kalau kita nggak sadar akan hal itu, akhirnya kita hidup dengan penuh tuntutan-tuntutan dan kekecewaan-kekecewaan. Atau kita bisa nih
terjerat berfokus mengejar mujizat-mujizat dan perjumpaan supra alami, kita melupakan bahwa tanda-tanda itu sebenarnya hanya menunjukkan kita kepada Allah sendiri. Tujuan akhirnya sebenarnya adalah pengenalan akan Allah. Kemuliaan Tuhan itu adalah karakter Allah sendiri. Jadi kalau pernah dengar kata kemuliaan atau glory dalam firman Tuhan, kita sering nyanyi ya. Contohnya nih waktu masih sekolah minggu, gue sering nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kadang kalau kita pikir glory, kemuliaan, gitu, oh itu hal-hal luar biasa, hal-hal indah. Tapi kalau kita baca di firman Tuhan, glory atau kemuliaan itu adalah hal yang menakutkan untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang kudus. Kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang bahkan mematikan kalau dalam perjanjian lama. Karena kemuliaan Tuhan itu adalah karakter Tuhan sendiri. Itu siapa diri. Makanya waktu dia menunjukkan dirinya kepada Musa di Keluaran 34, waktu Musa bilang gini dalam bahasa Inggrisnya, show me your glory. Itu pernyataan yang menakutkan. Karena Tuhan bilang, aku nggak bisa tunjukin itu, kamu meninggal nanti kalau aku tunjukin kemuliaan aku. Tapi ntar aku lewat, aku akan taruh kamu di belakang batu ini supaya kamu nggak melihat sepenuhnya kemuliaan aku. Tapi aku akan lewat di depan kamu. Pernah baca itu ayat aneh banget ya. Sebenarnya yang lagi terjadi di situ adalah Tuhan menunjukkan karakternya dia. Jadi pengenalan akan Allah itu adalah tujuan akhirnya, bukan mujizat-mujizat atau perjumpaan-perjumpaan supra alami saja. Nah, coba kita refleksi dalam hidup kita. Apakah kita mengejar hal-hal ini atau kita benar-benar rindu mengenal Allah? Ya. Jadi, jangan kita hanya mengenal atau mengejar pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, berkat-berkat rohani yang ada dari pekerjaan Roh Kudus, tapi mari kita mengenal pribadi Allah sendiri. Ini yang Paulus ajarin di Korintus. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Ini ayat terakhir. Dia berkata seperti ini, sekarang tentang karunia-karunia roh, ya ini Roh Kudus ya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, masih ingat fungsi Roh Kudus? Kalau dia itu selalu menunjuk kepada Yesus, dia selalu memuliakan Yesus, dia selalu menunjuk kepada pengakuan Yesus adalah Tuhan. Nah, itu Roh Kudus yang kita lagi bahas saat ini. Nah, kata jangan tidak mengetahui di atas itu, di paling atas ya, supaya kau mengetahui kebenarannya, itu dalam bahasa Ibrani itu adalah bukan bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani itu adalah agnoeo ya. Agnoeo ini artinya tidak mengenal secara dekat, atau bahasa Inggrisnya uninformed, misunderstand, ignorant, unaware. Nah, itu tergantung translation ya, apa yang kamu pakai gitu ya. Nah, artinya adalah kamu tidak mengenal Roh Kudus secara dekat atau mempraktekkan karunia-karunia yang Roh Kudus bawa. Ada 9 karunia yang milik Roh Kudus. Coba kita tampilkan. Pernah dengar pasti. Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan yang supra alami. Ini bukan karunia baca textbook, bukan. Ini karunia yang pengetahuannya nggak bisa dipelajari, datangnya hanya dari Tuhan. Ada karunia iman, bukan cuma iman yang biasa, ini iman memindahkan gunung, kalau kata firman Tuhan. Ada karunia kesembuhan. Nah, kesembuhan itu holistik gitu ya. Bukan cuma dalam hal fisik, tapi mungkin batin, mungkin mental, mungkin keluarga, kesembuhan dalam relational kita. Ada karunia mujizat. Mujizat itu adalah
hal-hal yang mustahil yang terjadi. Ada saudara yang butuh juga mujizat untuk berubah. Nah, itu mujizat. Kelihatannya nggak mungkin, tetapi Roh Kudus lakukan, misalnya. Karunia buat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9. Kata kuncinya di sini untuk kita bisa mengenal Roh Kudus dan juga mempraktekkan untuk tidak menyalahgunakan adalah ini karunia milik siapa? Roh Kudus. Bukan kamu punya. Ya kan? Ini punya Roh Kudus 99. Ada orang kan bilang, oh kalau gue nih karunianya tuh hikmat. Itu karunia gue. Itu bukan karunia lo. Itu karunia Roh Kudus. Dia bilang dia akan meminjamkan untuk engkau. Nah ini 1 Korintus 12 7-11 bilang seperti ini. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu, Roh Kudus, dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya, kalau ada keperluan, kalau ada kebutuhan, karunia manifestasi ini diberikan untuk kepentingan bersama. Tapi punya siapa? Roh Kudus. Bukan punya kita. Artinya kalau kita menggunakan karunia Roh Kudus, ya boleh bangga, tapi jangan terlalu bangga gitu. Ya kan? Balikin punya orang. Contohnya, kalau kita minjem mobil orang nih, kalau nyetir mobil orang sama nyetir mobil sendiri, nyetirnya beda nggak sih? Beda, ya kan? Kalau nyetir mobil sendiri nih, ngebut gitu. Parkir juga buru-buru. Kadang ketabrak dikit, ya mobil sendiri lah, oke lah. Aduh, emang nih gimana sih? Gitu kan? Kalau mobil orang misalnya, aku pinjemin kamu mobil aku, bilang nih, kamu boleh pakai. Tapi hati-hati ya, gitu kan. Ntar balikin, gitu. Nyetirnya gimana? Oh, nyetirnya hati-hati. Mau belok aja, aduh, jangan sampai nih, ntar mobil orang rusak, gitu kan. Mau belok aja, waduh, tikungannya dapat nggak ya? Turun dulu, keluar dulu, gitu kali. Ngeliatin, oh, ini bisa, nih bisa, gitu. Baru, karena mobil orang, ya kan? Karena apa? Bukan punya kita. Sama karunia-karunia. Waktu kita menggunakan karunia atau mempraktekkan karunia Roh Kudus, itu bukan milik kita. Maka kita harus sadar, gitu. Oh, ini tuh Roh Kudus yang lagi bekerja, bukan saya. Gitu. Jadi, nah, gimana caranya kita mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus? Ada 3 hal aja yang aku mau tutup message ini. Yang pertama, secara pribadi, kita harus lihat jangan sampai ada motivasi-motivasi egois yang menyabotase kemuliaan Tuhan. Tadi kita udah bilang kan ya, untuk di situ kita harus ingat kalau Roh Kudus itu bukan mengikut kita, kita mengikut Roh Kudus. Karena dosa manusia akhir zaman itu adalah ini, kita nggak menyadari dan menerima keterbatasan diri kita. Kalau kata Yohanes Pembaptis, saya semakin berkurang dan Kristus semakin bertambah. Itu adalah karakter Roh Kudus yang luar biasa. Kita memberikan kemuliaan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Oke, secara komunitas, gimana caranya kita mempraktikkan karunia-karunia Roh Kudus? Nomor 1, kita harus mengingat kalau tiap-tiap orang dikaruniakan karunia milik Roh Kudus. Jangan memakai Roh Kudus untuk kepentingan sendiri, hanya kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, katanya. Ya kan? Dan hatinya sebenarnya simpel aja, rindu untuk dipakai Tuhan, untuk digerakkan oleh kasih-Nya kepada orang lain. Ya. Dan tentunya bukan cuma secara pribadi, secara komunitas. Kita harus membangun hubungan dengan pribadi Roh Kudus sendiri. Tadi udah dijelasin, kalau tujuan akhirnya adalah pengenalan akan Allah, bukan cuma perjumpaan-perjumpaan rohani. Jadi kita mengenal suara Roh Kudus, kita mentaati suara Roh Kudus. Kita tidak menghujat pekerjaan Roh Kudus. Kita menjadi saksi Kristus untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jadi selalu pertanyaan adalah, Tuhan, apa yang Kau lagi lakukan di tengah-tengah kita? Dan kita bergabung dengan apa yang Roh Kudus sudah lakukan. Oke? Jadi untuk melakukan ini, kita harus melepaskan ilusi kontrol dalam hidup kita.
Kita harus sadar bahwa hidup kita, sebenarnya kita nggak bisa mengendalikan hidup kita. Maka kita membutuhkan Roh Kudus. Kita mengenal dan membangun hubungan dengan Dia, Allah yang terlupakan itu, dan bekerja sama dengan Dia setiap hari. Itu aja. Gue mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, kami bersyukur untuk hadirat-Mu dalam hidup ini. Hidup kita secara pribadi, secara komunitas. Kau yang sedang membawa kita untuk mengenal Yesus. Kau sedang berbicara bahkan di BCC. Kau yang melakukan sesuatu di Camp Recension. Dan juga Engkau yang membangun rumah-Mu, gereja-Mu di tengah zaman ini. Tuhan, aku berdoa supaya Kau menyentuh hati anak-anak-Mu di BCC hari-hari ini. Kalau ada yang lagi merasa terpuruk, Roh Kudus biar Engkau menuntun mereka, menguatkan mereka. Kalau ada Tuhan yang butuh penghiburan, biar hari ini Tuhan, kami bertobat, berbalik dari bius-bius, hal-hal yang kami anggap sebagai hiburan, tapi kami nggak pernah meminta penghiburan daripada Engkau, Roh Kudus. Biar hari ini juga Tuhan, kami mengenal Engkau, bukan cuma mencari pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu, tapi kami mengenal karakter-Mu, kami mengenal pengenalan akan Allah sendiri. Aku berdoa Tuhan, aku berkati komunitas ini, biar Engkau terus bekerja di BCC dan dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.